Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dengan Tumoreng FM benar sudah berada dan kembali kita di pagi hari ini di gelaran Radio Tumoreng FM. Hari ini kita bersama rekan-rekan dari KP2KP Plehari ya Pak ya. Dan sudah berhadir di pagi hari ini ada Bapak Rizky dan juga ada Mbak Hairunisa ya di pagi hari ini. Dan kami informasikan buat rekan Ketumoreng FM, siaran kami juga bisa ikuti di live streaming kita di tvfm.nalapkep.go.id dan juga live Instagram di @radio_tuntung_pandang FM ya. Dan baik rekan dengar, di pagi hari ini saya mau sapa dulu buat Bapak Rizky dan juga Mbak Hairunisa. Assalamualaikum Bapak Ibu. Sehat Pak ya? Ya, Alhamdulillah sehat. Apalagi di masa pandemi ini kita harus benar-benar ekstra jaga kesehatan ya. Karena yang namanya mau tidak mau virus masih berada di sekitar kita. Oke. Dan ternyata kita sudah berada di beberapa beberapa hari terakhir mungkin di bulan Februari nih Pak ya. Jadi tidak terasa dan juga narasumber kita juga ketika kali ini dari KP2KP Plehari dan mungkin ada kaitannya dengan dua hal seperti ini ya. Dan betul kali ini kita akan kembali menggaungkan tentang pelaporan SPT tahunan, khususnya SPT tahunan orang pribadi, mulai dari apa sebenarnya tujuan dari pelaporan sendiri hingga nanti pada akhirnya akan dijelaskan oleh narasumber kita yang akan hadir pada pagi hari ini ya. Dan tentunya apa-apa saja sanksi yang dibebankan kepada wajib pajak apabila telat melaporkan SPT tahunan ya. Jadi tidak melaporkan SPT tahunan dan atau pajak apabila telat melaporkan SPT tahunan ya. Melaporkan SPT tahunan namun tidak benar gitu ya. Tidak sesuai dengan realnya ya Pak ya. Semua hal tersebut akan tersaji kami sampaikan pagi hari ini. Baik, langsung saja kita tanpa banyak basa-basi kita persilakan kepada narasumber untuk memulai bahasan. Ibu siapa dulu nih? Narasumber Mbak Hairunisa ya. Oke, silakan Mbak. Iya, sebelum kita mulai nih membahas lebih lanjut masalah SPT, kita punya jargon dari KP2KP Plehari. Apaan tuh? Nih jargonnya ada lapor SPT lebih awal lebih nyaman. Pastinya dong jargon itu ada artinya. Jadi namanya SPT tahunan itu kan kewajiban ya bagi wajib pajak. Dan itu tuh kalau misalnya kita sudah melaksanakan kewajiban pasti nanti akan ada rasanya plong gitu. Lega ya. Iya benar. Dan perlu diketahui juga nih untuk sistem perpajakan di Indonesia sekarang pelaporan SPT-nya, pembayaran juga itu sudah menggunakan yang namanya self assessment. Berarti WP itu melakukannya sendiri. Nah tentunya tidak serta-merta dilepas begitu saja dong. Dan itulah gunanya penyampaian SPT tahunan, yakni tindak lanjut dari self assessment tadi, yakni proses pengawasan dan penegakan hukum dari DJP sendiri gitu. Oh jadi begitu ya. Jadi ya self assessment itu lebih kepada memberikan kebebasan kepada wajib pajak ya untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya begitu ya Pak ya. Iya betul Pak. Ya karena sebenarnya kan pajak, kalau kebanyakan orang kita mikir pajak itu semacam pajak di bangunan PBB gitu kan, biasa kan dianukan sama kantor. Nah ini karena jumlah wajib pajak yang begitu banyak dan cenderung meningkat setiap tahunnya, sedangkan jumlah pegawai DJP yang terbatas, maka tidak mungkin terapkan sistem seperti itu. Jadi ya sebenarnya kita hanya menanti pelaporan SPT dari wajib pajak itu sendiri untuk nantinya baru kita lanjuti apakah itu benar atau salah. Jadi kalau misalkan ada kesalahan nanti bakal kita teruskan tindak lanjutnya gitu. Jadi SPT ini penting sebagai langkah pengawasan dan penegakan hukum bagi wajib pajak itu sendiri seperti itu. Iya. Jadi ternyata lapor SPT itu sangat krusial ya, yakni menjadi dasar dari tindakan pengawasan dan juga penegakan hukum ya Pak ya. Iya betul. Dan juga penyampaian SPT itu sebenarnya bentuk kepatuhan kita nih sebagai warga negara yang baik dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan. Dan kita sebagai warga negara yang baik itu sudah sepatutnya dong berkontribusi untuk pembangunan negara, salah satunya melalui pelaporan SPT tepat waktu. Karena apabila tidak dilakukan maka pastinya ada sanksi lain yang akan menunggu. Jadi buat rekan-rekan Tumoreng FM tentunya hal-hal yang sudah menjadi kewajiban kalau kita tidak
melaksanakannya atau tidak melakukannya tentunya ada sanksi karena sudah merupakan kewajiban ya. Sebelum lebih jauh nih terkait sanksi, sebetulnya pelaporan SPT tahun ini dapat dilakukan melalui apa aja nih, Pak? Sebenarnya SPT ini bisa melalui 3. Yang pertama itu ada langsung ekspedisi, kemudian online melalui e-filing atau e-form. Yang pertama itu langsung, seperti namanya langsung, itu wajib pajak itu menuliskan SPT tahunan di kertas seperti biasa, nanti ke kantor pajak terdekat, kantor pajak Pratama, nanti bakal ditindaklanjuti oleh kantor pajak Pratama itu. Kemudian kalau misalkan yang ekspedisi itu, mereka itu hanya menuliskan SPT kemudian mengirimkan ke JNT atau pos, nanti pihak JNT atau pos yang mengirimkan ke KPP seperti itu. Nah yang terakhir ini berhubung dengan pandemi seperti ini juga yang mengharuskan kita di rumah aja, ini sangat membantu. Jadi melalui laman DJP online.pajak.go.id kita sudah bisa laporan SPT tahunan asal hanya memiliki EVIN saja seperti itu, Pak. Nah jadi sesuai dengan namanya online ya, ini WP dapat menyampaikan SPT tahunannya di mana saja dan kapan saja dengan menggunakan ponsel dan atau PC saja seperti itu. Memang kalau di masa-masa seperti ini online yang paling dikedepankan ya, Pak ya, untuk mengurangi kerumunan, untuk mengurangi tergantung termasuk juga mengurangi mobilitas kita ya ke kantor-kantor, jadi menghindari, bener banget. Dan online salah satu cara jitu apabila kita sedang berada di luar pulau juga, Pak ya, dan tidak memungkinkan untuk melaporan SPT tahun secara manual. Jadi walaupun kita berada jauh dari kantor tersebut kita bisa melakukannya ya, Pak ya. Sebenarnya kalau langsung sama ekspedisi itu kan mengharuskan enggak sih, yang langsung itu kan mengharuskan yang bersangkutan itu harus ke kantor. Nah, sedangkan kalau misalkan di luar pulau kan berarti dia itu harus nggak mungkin kayak misalkan dia nggak bisa datangin ke kantor pajaknya. Jadi bisa melalui online ini sebagai cara atau media selain pandemi ini juga ya itu buat menghilangkan batasan lah. Jadi kita bisa laporkan SPT di mana saja dan kapan saja seperti itu. Nah untuk buktinya bagaimana, misalkan ada yang bertanya, kalau misalkan kalau kita langsung kan bisa dapat bukti kertas gitu ya. Online ini seperti namanya online juga, nanti bakal dapat bukti namanya bukti penerimaan elektronik yang terima di email. Setelah selesai laporan SPT itu sama saja dianggap sebagai bukti laporan gitu. Jadi nggak ada masalah misalkan mau online takut itu nggak valid atau gimana, tapi tetap itu tuh bukti yang sah gitu bahwa bukti itu sah ya. laporan SPT. Enak aja sekarang kalau dari capture sudah selesai ya. Nggak perlu bikin di printer out. Oke, dan ada kemungkinan telat juga, Pak, sampainya, Pak ya. Jadi ngomong soal telat, bagaimana sanksi yang diterapkan kepada wajib pajak yang telat menyampaikan SPT tahunannya, Pak? Nah, ini pembahasan ini lumayan krusial ya, karena menyangkut sanksi itu ada sanksi denda bahkan hingga pidana. Wow. Bukan main-main ya. Iya. Sebelum membahas itu kita bahas dulu nih terkait batas waktunya. Oke. Adapun untuk telat lapor SPT aja sesuai dengan pasal 3 ayat 3 huruf B di Undang-Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyebutkan bahwa batas akhir penyampaian SPT tahunan orang pribadi yakni paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Jadi SPT tahunan orang pribadi tahun 2020 paling lama penyampaiannya itu di tanggal 31 Maret tahun 2021. Nah, apabila nih orang yang bersangkutan lewat dari batas waktu sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang KUP akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100.000. Gitu. Iya, ini sudah ada dasar hukumnya ya. Jadi sudah ada tentunya sanksi-sanksi dan denda yang tentunya bagi wajib pajak. Dan selain terlapor, adakah kemungkinan mungkin pelanggaran lain yang terkait pelaporan SPT tahunan ini, Mbak, Bu? Nah, ada kemungkinan lain juga sih, misalnya nih, contoh tidak lapor SPT tahunan, kedua melaporkan tapi datanya itu tidak benar. Jadi kalau datanya yang kita laporkan tidak benar kan jadinya tidak dapat dipertanggungjawabkan gitulah, berarti isi SPT-nya tidak sesuai ya. Nah, yang ketiga melakukan pelanggaran A dan B pertama kali. Apa yang A dan B ini yang saya sebutkan tadi, tidak lapor sama melakukan pelaporan tapi data yang dilaporkan tidak benar. Nah, yang keempat itu dengan sengaja tidak lapor atau melaporkan hal yang tidak benar. Jadi sengaja nih melaporkan hal yang tidak benar. Dan yang kelima itu ada coba-coba untuk melaporkan SPT dengan tidak benar untuk mengajukan restitusi
atau kompensasi atau kredit pajak. Dan yang keenam itu melakukan pengulangan pelanggaran tidak lapor SPT dan melaporkan SPT tapi tidak benar gitu. Intinya AB itu yang ya. Jadi mungkin datanya sudah diklarifikasi atau dianalisa oleh KPPP juga sudah ya. Jadi pasti. tahu yang mana yang benar apa yang enggak ya. Datanya. Kita juga punya data base juga sih Pak. Itu sebagai bahan cross check gitu loh, atau apakah ada update atau berubah, kan kita juga punya dasar, jadi nggak serta-merta nggak ada data sama sekali. Tapi Pak, untuk lebih lanjut masalah ini, sebelum berbicara lanjut masalah sanksi ini, kami tekankan sekali lagi, wajib pajak kenal laut yang ingin menyampaikan SPT tahunan dihimbau untuk melaporkan SPT tahunan melalui online tadi, djponline.pajak.go.id. Apabila misalkan baru pertama atau bingung gimana caranya, itu kita menyediakan layanan WhatsApp. Silakan di WhatsApp ke kami 0812 5806 6401 0812 5806 6401. Ini sebenarnya online itu gampang, tapi banyak orang yang bingung gimana caranya, mungkin baru pertama kali atau lupa atau gimana ya. Nah, nanti kami bakal bantu di situ pihak SPT supaya mengurangi kerumunan di kantor itu sendiri gitu loh Pak. Jadi online ini sebagai langkah yang krusial buat penanganan pandemi juga sih sebenarnya. Jadi kurang lebihnya itu Pak. Oke, lanjut lagi. Oke, dan banyak tadi ya kemungkinan pelanggaran oleh wajib pajak. Nah, jadi kita ke sanksi kembali nih. Secara detail mungkin sanksi bisa dijelaskan Pak. Baik, untuk yang tadi sesuai pasal 13A disebutkan WP yang karena kelalpaannya tidak menyampaikan namun tidak benar SPT tahunan hingga menimbulkan kerugian pada negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kelalpaan tersebut baru pertama kali terjadi. Namun WP wajib melunasi kekurangan pembayarannya, ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 12% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui surat ketetapan pajak kurang bayar. Untuk poin yang keempat tadi, sesuai pasal 39 ayat 1 Undang-Undang KUP dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling sedikit 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Dan untuk poin yang kelima tadi sesuai pasal 39 juga tapi ayat 3 dikenai sanksi pidana, yaitu pidana penjara paling sedikit 6 bulan dan paling lama 2 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan. Untuk poin terakhir dikenai sanksi sesuai pasal 38 Undang-Undang KUP, yakni dinyatakan WP yang tidak lapor SPT atau lapor tapi tidak benar dan menimbulkan kerugian pada negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali, dikenai paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang dan yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau dipidana kurungan paling disingkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun. Jadi untuk SPT ini tidak hanya lapor saja, misalkan lapor telat pun ada sanksinya juga kan. Nah, meskipun dia itu sudah lapor tepat waktu tapi datanya juga salah, kan ada kemungkinan ada sanksi lainnya seperti yang saya sebutkan tadi, misalkan ada sanksi denda dan paling maksimal itu ada sanksi pidana juga. Jadi kami mengimbau untuk wajib pajak agar di bagian harta yang paling krusial itu dinyatakan sejujur-jujurnya apabila ada harta ataupun semacam utang dan sebagainya itu disebutkan benar-benar kenyataan di real di lapangan, jadi tidak hanya data yang mengada-ngada, karena ada sanksi-sanksi yang menunggu apabila data yang disampaikan itu tidak benar seperti itu Pak. Iya, dan pidananya ini yang luar biasa ya. Jadi harus berhati-hati. Jadi untuk masyarakat tanah laut juga kita himbau ya untuk segera untuk lapor SPT tahunan ya. Selain untuk menghindari sanksi lapor, SPT tahunan juga merupakan kalau kita peduli dengan pembangunan negara ya. Bukan hanya kita jalan-jalan saja. Ya. Tidak ingat apa yang kita jalani itu adalah fasilitas yang dibangun oleh pajak ya. Iya, benar sekali Pak, untuk SPT ini disegerakan. Tapi Pak ada satu lagi Pak, terkait SPT ini mungkin masih ada yang bingung pembedanya antara SPT orang pribadi dan badan mungkin. Untuk SPT orang pribadi ini kan dia dibagi 3 Pak ya, 1770, 1770S dan 1770SS. Untuk pian-pian seberatan warga tanah laut yang mendengarkan ini, mungkin ada beberapa yang bekerjanya sebagai PNS atau pegawai swasta itu bisa menggunakan 1770S, jadi nanti tidak usah bingung lagi harus pakai SPT yang mana. Kemudian apabila pian-pian seberatan yang
usahawan dengan omset di bawah 4,8 miliar itu menggunakan SPT 1770. Kemudian apabila pian usaha sendiri ataupun pegawai yang memiliki penghasilan di bawah 60 juta itu menggunakan 1770 SS. Bedanya apa sih antara tiga itu? Kalau misalkan 1770 sesuai namanya S sederhana. Jadi misalkan 1770 itu 1770 berarti yang SPT yang paling tidak paling ribet lah kata-kata kasarnya, karena detail di situ minta koreksi fiskal, ada minta juga bagian pendapatan yang lain seperti dapat dari bunga ataupun lain-lainnya. Kemudian ada juga bagian detail hartanya itu dimintakan 1770 S, 1770 dan 1770 S. Apabila pilihan 1770 SS tadi tidak perlu menyebutkan rigid itu, seperti misalkan harta, ada misalkan rumah atau sepeda motor dan lain-lain. Jadi poin saya berbicaranya adalah apabila pian PNS, pegawai negeri ataupun pegawai swasta, pegawai apapun yang penghasilan di atas 60 juta itu menggunakan 1770 S. Kemudian apabila usahawan menggunakan 1770, dan apabila pegawai yang di bawah 60 juta itu menggunakan 1770 SS, seperti itu Pak. Jadi nanti kalau misalnya ditanya pakai SPT apa Pak, udah ngerti paling nggak sedikit seperti itu. Iya, cepet juga ya. Jadi kalau pengen lebih jelas bisa menghubungi nomor WA tadi ya untuk lebih jelasnya. Agak ribet ya. Oke, Mbak. Oke. Dan ini ya kami juga ingin menyampaikan ada tambahan nih terkait insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19, yakni ada di dalam PMK 9 garis miring PMK 03 garis miring 2021. Aturan ini tuh mencabut aturan sebelumnya yakni PMK 86 dan PMK 110. Jadi ini ada insentif pajak nih buat wajib pajak yang terdampak COVID-19. Ada insentif baru lagi ya? Silakan Mbak. Oke. Sebenarnya kalau dibilang baru sih enggak ya, ini tuh sebenarnya insentif tahun kemarin juga sudah ada, namun ini ada pembaruan lah ya istilahnya. Dan melihat situasi lapangan juga yang mengakibatkan kiranya perlu disempurnakan lagi nih aturan yang sebelumnya tadi, apa aja sih sebenarnya perlu disempurnakan. Nah, jadi keluarlah PMK yang baru ini, PMK 9 saya bilang tadi. Dan di PMK ini tuh diatur ada insentif PPh 21 ditanggung pemerintah, PPh 22 dibebaskan, dan ada juga insentif PPh 25 serta PPh final UMKM atau PP 23 ditanggung pemerintah. Namun karena waktu yang bisa dibilang terbatas, nanti saya coba jelaskan dulu ya detail terkait insentif pajak UMKM, dan untuk insentif yang lain mungkin nanti akan disampaikan kemudian. Oke. Nah, untuk aturan yang mengatur insentif pajak UMKM ini termuat di pasal 5 dan 6 PMK 9, yang mana penjelasannya saya jabarkan dulu ya. Dan silakan Mbak. Ini secara umum UMKM itu adalah mereka yang sudah dijelaskan Kak Rizky tadi, memiliki omset masih di bawah 4,8 miliar. Nah, defaultnya itu UMKM menghitung dan membayar pajak penghasilannya sendiri setiap bulan dengan tarif 0,5% dari bruto nih setiap bulannya ya, sesuai dengan PP 23 tahun 2018. Nah, namun di aturan UMKM ini tidak perlu membayarkan pajaknya selama memenuhi persyaratan, yakni menyampaikan laporan realisasi melalui laman pajak.go.id maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, bagaimana jika UMKM bertransaksi dengan pemotong atau pemungut pajak, contohnya bendahara pemerintah nih misalnya. Nah, khusus untuk kasus ini, UMKM harus menyerahkan fotokopi surat keterangan PP 23 yang dapat diunduh, di-download ya di laman pajak.go.id juga. Nah, tujuannya apa nih? Supaya ada kepastian bagi bendahara. Jadi bendahara nanti akan membuatkan billing atau kode pembayaran dengan uraian PPh final ditanggung pemerintah X PMK nomor 9 PMK 03 2021 gitu. Ya, terkait durasi pemanfaatan insentif ini apakah ada Pak Rizky? Ya, untuk durasinya ini sebenarnya ini aturan udah lama Pak ya, sejak tahun kemarin bulan Maret kalau nggak salah itu PMK 86, terus diperbarui lagi oleh PMK 110, kemudian sekarang PMK 9. Itu untuk yang terbaru ini durasinya itu dari Januari sampai Juni 2021. Nah, untuk laporan realisasi, jika ada yang bertanya kenapa sih harus melaporkan laporan realisasi,
Jawabannya itu adalah karena sesuai dengan namanya, yakni itu tuh pajak insentif pajak yang ditanggung pemerintah gitu. Jadi pemerintah itu yang ibaratnya menanggung lah pajak UMKM dan seberataan. Nah tentunya pemerintah ini kan perlu angka pasti nih, berapa sih besaran pajak yang ditanggung melalui laporan realisasi itu. Inilah realisasi itulah pemerintah bisa tahu pasti anggaran yang diperlukan. Kemudian sebagai bentuk pertanggungjawaban UMKM juga terkait pajak yang ditanggung pemerintah itu. Jadi nggak serta merta oh Pak saya pajaknya sekian terus tapi nggak ada bukti tertulisnya, kan susah juga. Nah itu sebagai bukti pertanggungjawaban kita sebagai UMKM itu, dan juga pemerintah itu sebagai ada angka pasti gitu, berapa sih pajak yang harus ditanggung oleh pemerintah itu, seperti itu. Oh iya emang benar sih ya. Jadi pemerintah perlu angka pasti ya Pak ya, karena perlunya penyampaian laporan realisasi tersebut. Jadi ya Pak, tidak menutup kemungkinan mungkin jika UMKM itu sendiri lupa pelaporan realisasi itu sendiri, apakah ada aturan lanjutan kembali Pak? Untuk soal itu nih, apabila UMKM telat atau tidak sama sekali melakukan pelaporan pada bulan yang bersangkutan, bulan tertentu, maka bulan tertentu itu UMKM tidak bisa memanfaatkan insentifnya. Contoh nih ya, misalnya Kariski nih memanfaatkan insentif UMKM ini untuk bulan Januari, maka paling tidak Kariski ini nanti akan menyampaikan pelaporan realisasinya maksimal tanggal 20 bulan Februari nanti. Jadi kalau misalnya nanti Kariski ini telat melaporkannya, dia tidak bisa menggunakan insentif ini lagi gitu loh. Jadi nggak boleh telat lah intinya gitu. Apa dicabut itu insentifnya? Oke, dan berarti kalau nggak menyampaikan laporan realisasi tentunya akan merugikan UMKM itu sendiri ya. Jadi misal ada kasus kalau UMKM sudah laporan realisasi tapi ada salah, itu bagaimana Pak? Ya yang pertama itu terkait UMKM rugi itu, iya karena kan namanya insentif. Kalau misalkan nggak namanya insentif kan ada syarat ketentuan. Nah kalau syaratnya itu nggak dilakukan dengan benar, maka insentif itu tidak bisa diberikan gitu. Jadi rugi itu kenapa? Karena ya pajaknya yang seharusnya tadi ditanggung oleh pemerintah, karena syaratnya tidak dipenuhi jadi tidak bisa ditanggung, jadi harus membayarkan pajaknya sendiri. Kemudian misalkan udah laporan tapi salah tuh gimana? Nah bisa dilakukan pembutuhan maksimal akhir bulan setelah batas waktu pelaporan. Jadi misalkan maksimal ke tanggal 20 bulan berikutnya, itu maksimal tanggal 30 itu lakukan pembetulan misalkan ada salah. Nah sebagai tambahan yang dimuat dalam laporan itu ialah pajak berdasarkan penghasilan yang bersangkutan per bulannya, kemudian pajak yang dipotong dan atau dipungut oleh pemotong dan atau pemungut berdasarkan transaksi dengan pemotong dan atau pemungut tadi. Jadi di laporan realisasi itu tidak hanya penghasilan atas UMKM itu, tapi juga penyerahan kepada bendahara pemerintah ataupun pemungut pemotong tadi. Jadi dasarnya itu ada dua, antara yaitu ada penghasilan dia sendiri dan yang berikutnya itu ada penghasilan atas pajak yang dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut tadi. Jadi ada dua itu. Nanti di format laporannya terbagi dua kok, ada yang atas penghasilan dan ada yang atas pemotongan dan atau pemungutan sendiri. Jadi di format laporan sudah jelas juga sih di lampiran huruf H. Baik Pak, dan kalau tidak salah dengar tadi sampean mengucapkan bahwa ini bukan aturan baru ya. Berarti ini berlaku sejak 2020 ya Pak ya. Apakah 2020 juga mengharuskan pelaporan realisasi ini atau tidak Mbak, Bu? Oke, nih tadi kan seperti yang sudah saya dan Kariski bilang ya, untuk aturan PMK 9 ini sebenarnya mencabut dan menggantikan PMK 86 dan PMK 110 di tahun 2020. Nah, jadi sebenarnya sih semacam pembaruan lah seperti yang saya bilang tadi ya. Nah, untuk tahun 2020-nya nih, misal ada UMKM yang kelupaan melaporkan laporan realisasinya, itu sebenarnya tetap bisa melaporkan laporan realisasi. Cuman maksimal 28 Februari 2021. Jadi dirapel gitu loh sistemnya. Dilaporkan maksimal 28 Februari dan caranya tetap sama melalui laman pajak.go.id. Namun ini sepertinya laman pajak.go.id masih dalam proses updating karena namanya peraturan baru ya, jadi pasti diupdate dulu gitu. Jadi mungkin ada sedikit keterlambatan atau gimana tuh Bu ya.
Oke, dan dari insentif UMKM saja sudah terbayang bahwa pemerintah sadar akan efek pandemi ini bagi usaha. Jadi tidak sabar berarti penjelasan terkait insentif pajak yang selain bagi UMKM yang juga diatur di PMK 9 tersebut ya Pak ya? Iya benar Pak, pemulihan ekonomi nasional juga menjadi perhatian pemerintah, diantaranya melalui pemberian insentif ini. Jadi tidak hanya penanganan pandemi itu sendiri, juga pemulihan ekonomi juga sangat penting bagi Indonesia sendiri. Jadi pemerintah sadar akan hal itu dan diberikan insentif pajak itu sebagai bukti ataupun aksi nyata pemerintah seperti itu Pak. Oke. Oh nggih. Mungkin ada pesan-pesan tambahan Pak dari bapak-bapak? Bapak-bapak, kalau bapak-bapak dua nih ya. Bapak mbak gitu ya. Silakan. Oke, untuk SPT tahunan ini mari kita melaporkan SPT tahunan sejak sedini mungkin, karena lapor SPT tahunan lebih awal lebih nyaman. Saya bilang tadi mungkin online adalah langkah terbaik untuk sekarang, efek pandemi juga dan juga jarak mungkin. Tapi kalau misalkan kita ngerasanya oh mudah gampang aja nanti aja, nah itu kan nanti semua orang kalau misalkan mikir seperti itu takutnya nanti jaringannya ataupun dari webnya sendiri agak ngedown atau agak lambat seperti itu. Jadi sesuai jargon kami awal tadi, lapor SPT tahunan lebih awal lebih nyaman itu karena menghindari hal-hal yang seperti itu. Jadi apabila untuk wajib pajak pegawai yang sudah memiliki bukti potong agar segera melaporkan SPT tahunan, untuk usahawan agar segera juga melaporkan SPT tahunan, karena tadi apabila dapat takutnya nanti sistemnya ngedown atau seperti itu, seperti gimana gitu. Dan satu lagi terkait insentif pemerintah, seluruh prosesnya melalui online di laman pajak.go.id. Nanti bakal disuruh login di DJP online. Kalau sudah login nanti pilih bagian layanan, kemudian pilih KSWP, nanti tinggal diklik aja mau PMK berapa, PMK 9 aturan terbaru. Apabila WP UMKM telat melaporkan realisasi PPh final tadi, maka WP UMKM itu tidak dapat memanfaatkan insentif PPh final DTP tersebut. Nah, kalau misalkan pian-pian wajib pajak UMKM yang tahun 2020 sudah memakai insentif ini tapi belum laporan insentif, laporan realisasinya, itu masih ada kesempatan sampai tanggal 28 Februari nanti agar melaporkan itu supaya bisa ditanggung pemerintah. Apabila pian tidak melaporkan sampai maksimal 28 Februari, maka WP UMKM itu tidak dapat memanfaatkan insentif itu, dan dengan artian WP itu harus menyetorkan pajaknya sendiri gitu atas penghasilan tahun 2020 tahun lalu. Paling itu aja Pak. Jika ada pertanyaan lebih lanjut mengenai materi ini, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 0812 5806 6401, 0812 5806 6401, atau nelpon ke KPP Pertama Banjarbaru 0512 4782 833, atau bisa juga 0512 478 0163, atau di telepon KP2 KP Plehari 0512 21170 0512 21170, atau bisa juga mengirimkan ke akun sosial media kami. Itu ada Facebook di KP2 KP Plehari, Twitter dan Instagram itu ada @pajakplehari, dan YouTube juga KP2 KP Plehari. Di YouTube ini juga kami menyediakan tutorial pelaporan SPT, kemudian ada hal yang edukasi seperti itu juga ada, misalkan bikin NPP juga masih ada di situ. Jadi untuk WA tadi tidak hanya sebatas materi ini, misalkan ada pertanyaan-pertanyaan lainnya terkait materi-materi tentang pajak ataupun itu, silakan di WA kami juga, nggak apa-apa. Nanti kami akan sebisa mungkin menjawab secepatnya seperti itu Pak. Iya, sekarang semua serba online ya, jadi serba mudah kayaknya untuk lebih online ini. Jadi kalau UMKM ataupun juga masyarakat yang ingin lebih tahu ya, biasanya lebih enak menonton YouTube-nya ya, karena berbagai tutorial sudah di sana sudah disiapkan ya Pak ya. Kami adakan juga di playlistnya juga ada tutorial di situ, ada lapor pajak juga ada, kemudian bikinan PP juga ada juga, jadi lengkap di playlistnya juga ada, sudah kita sediakan. Iya, tapi di masa pandemi ini mungkin agak sudah mungkin dikurangi juga tatap muka langsung di sana ya Pak ya. Iya, kita pakai itu sih Pak, dibatasi di ruangannya gitu, jadi ruangan itu maksimal 10 peserta, yang lainnya nunggu di luar dulu, nanti kalau sudah 10 itu baru yang lainnya masuk gitu Pak. Jadi kita nggak serta-merta kayak tahun kemarin semuanya masuk dalam ruangan aula terus kita layani, nggak kayak gitu. Sekarang kita jaga jarak juga, terus juga sebelum masuk juga pakai sanitizer, juga kita wajibkan menggunakan masker. Jadi pokoknya protokol kesehatan tetap dijalankan di kantor seperti itu. Iya, protokol kesehatan memang harus benar-benar ditegakkan ya, bukan hanya diomong doang ya. Jadi harus benar-benar kita tegaskan
karena kita sudah ada kembali sempat kenaikan kurva terkonfirmasi ya untuk tahun lalu, jadi kita harus action lagi nih yang namanya enggak 3M lagi, sekarang 5M ya. Apa itu Pak? 5M mengumpul barang-barang bekas ya, emang demam berdarah ya. Iya, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan juga menghindari kerumunan, juga mengurangi mobilitas kita. Oke. Lagi Pak cukup di pagi hari ini? Mungkin itu aja sih Pak bisa sampaikan. Iya, terima kasih Bapak Rizky dan juga Mbak Herudisa ya dari KP2 KP Plehari. Tentunya sangat-sangat bermanfaat bagi masyarakat dan juga wajib pajak lainnya, karena pajak itu dari kita untuk kita ya Pak ya. Iya, benar banget. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda di pagi hari ini, dan tentunya bagi Anda yang mungkin tidak menyimak pada pagi hari ini, Anda juga bisa mengikutinya di YouTube channel kita, di YouTube channel LPPL Radio Tutung Pandang. Jadi belum yang sudah sempat hari ini untuk melihat perbincangan kita, Anda bisa mengunjungi channel YouTube kita di LPPL Radio Tutung Pandang FM. Baik, kemudian terima kasih Bapak Rizky, Bapak Herunisa telah hadir di Tutung Pandang FM. Ya. Aduh, banyak yang ingat kata bapaknya, Mbak Herunisa. Bener banget ya Bapak Rizky. Asik dah. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata menyenangkan selama kami bersiar tentunya ya. Ada canda sedikit. Oke, tetap stay bersama kami di 102,3 MHz karena masih banyak program acara menarik yang kami persembahkan, baik informasi pendidikan dan juga hiburan. Dan terima kasih sekali lagi atas kehadirannya dari KP2 KP Plehari untuk mengisi talkshow Talk Menyapa di pagi hari. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.